PDI Perjuangan merilis temuan soal dugaan cawe-cawe Presiden ke-7 Joko Widodo di Pilkada 2024. Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi mengatakan, salah satu temuan itu dugaan keterlibatan sejumlah Kapolda seperti Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, dan Jawa Timur. Karenanya, pihaknya mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi dan mencopot sejumlah Kapolda yang diduga cawe-cawe dalam Pilkada 2024. Terlebih, sebelumnya Prabowo telah mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintahan termasuk aparat kepolisian tidak boleh berpihak kepada salah satu pasangan calon di Pilkada 2024. Kami menemukan pola cawe-cawe Jokowi di Jawa Tengah itu seperti Kapolda Irjen Ribut Hari Wibowo yang pernah menjabat Kapolres Solo. Begitupun calon gubernurnya Ahmad Lutfi pernah jadi Kapolres Solo, kata Roni, dalam diskusi di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan Rabu 6 November 2024. Atas temuan tersebut, Roni meminta agar Prabowo membuktikan integritasnya terkait janji untuk tidak mengintervensi proses pilkada. Ini merupakan harapan dari masyarakat agar demokrasi yang rusak pasca Pilpres 2024 yang kemarin itu tidak kembali terjadi. Dengan demikian, proses demokrasi ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan, tapi faktanya anggota kepolisian banyak tidak tunduk terhadap instruksi presiden, tutur Roni. Roni berharap Prabowo bisa bersikap netral sebagai seorang kepala negara. Ia juga mendesak agar Prabowo bertindak tegas soal temuan tersebut. Maka itu kami berharap ada tindakan tegas dari Presiden Prabowo Subianto terhadap Kapolda Jateng, Sumut, Wakapolda Jatim, Kapolda Kalbar, Kapolda Sulut, Kapolda Papua, tegas Roni. Selain mengerahkan aparat penegak hukum, lanjut Roni, pihaknya juga menemukan adanya dugaan pengerahan aparatur sipil negara, ASN, hingga intervensi kepada para kepala desa di sejumlah daerah. Roni merinci, di Jawa Tengah, sedikitnya ada sekitar 386 dugaan pelanggaran netralitas ASN dan kepala desa dalam mendukung paslon tertentu. Atas temuan tersebut, saat ini Bawaslu Jawa Tengah telah merekomendasikan ke Badan Kepegawaian Negara, BKN Pusat. Namun, laporan sampai kini belum mendapatkan sanksi yang tegas terhadap ASN yang terlibat. Selain Jawa Tengah, Roni menyebut pola serupa juga terjadi di beberapa wilayah seperti Jawa Timur, Banten, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Kalbar, hingga Maluku dan Papua. Pola cawe-cawe ini tidak terjadi secara parsial, tapi kami melihat ini sistem komando dari tingkatan Polda, Polres, dan Polsek, lalu camat hingga kepada kepala desa. Di Sulawesi Utara ada pemanggilan kepolisian dan kepala desa secara serentak. Pemanggilan ini sistemik dan tidak berdiri sendiri. Jika tidak ditindak akan merusak iklim demokrasi, beber Roni.